semuanya, perkenalkan nama saya Fandi Simpang. Saya dari SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang getaran dan gelombang atau gejala gelombang dalam rangka persiapan KSN 2023 dalam bidang fisika. Sekarang kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama ada pengertian gejala gelombang. Gejala gelombang adalah getaran yang merambat berdasarkan medium perambatannya. Gelombang dibagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah perambatannya, gelombang dibagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Setiap gelombang mempunyai cepat rambat atau yang disimbolkan sebagai V yang dirumuskan mengikuti persamaan untuk menghitung jarak. Lihatlah gambar berikut. Dari gambar gelombang transversal di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan V per T, lambda sama dengan V kali T atau periode, sehingga mendapatkan V sama dengan lambda per T besar. Dan keterangan, V adalah cepat rambat gelombang, lambda adalah panjang gelombang, periode adalah T adalah periode, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Lanjut, ada gelombang mengalami beberapa hal. Yang pertama, gelombang mengalami dispersi. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Dispersi gelombang, cahaya terjadinya dalam prisma kaca, karena prisma kaca termasuk medium dispersi. Cahaya putih yang melalui prisma akan terdispersi menjadi warna me atau merah, J atau jingga, Ku atau kuning, Hi atau hijau, Bi atau biru, Ni atau nila, dan U atau ungu. Yang kedua, gelombang mengalami pemantulan. Gelombang dapat diamati dengan menggetarkan permukaan air pada tangki riak, di mana di setiap tangki dilapisi karet, busa, atau logam berlubang untuk menjaga pemantulan gelombang dari samping agar tidak mengaburkan pola-pola yang terbentuk pada layar. Yang ketiga, gelombang mengalami pembiasan. Pembiasan merupakan pembelokan gelombang yang diakibatkan perubahan panjang gelombang sewaktu melintasi batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Yang keempat, gelombang mengalami superposisi. Superposisi merupakan penjumlahan aljabar fungsi gelombang dari dua atau lebih gelombang tunggal yang berjalan dalam satu medium. Lanjut, yang kelima, gelombang mengalami interferensi. Interferensi adalah gabungan dari beberapa gelombang tunggal dalam daerah yang sama pada waktu yang sama dan menghasilkan resultan fungsi gelombangnya. Interferensi dibagi menjadi dua, yaitu interferensi maksimum dan interferensi minimum. Kita lanjut. Yang keenam, ada difraksi. Difraksi adalah proses pelenturan gelombang ketika melewati sebuah penghalang berupa celah. Dan yang ketujuh adalah gelombang mengalami polarisasi. Dalam fenomena polarisasi cahaya mengalami cahaya alami yang getarannya ke segala arah, tetapi tegak lurus terhadap arah rambatannya. Ketika melewati filter polarisasi, getaran horizontal diserap seluruhnya, sedangkan getaran vertikal diserap sebagian. Yang kedelapan ada gelombang mengalami efek Doppler. Efek Doppler muncul ketika ada gerak relatif antara sumber dan gelombang dan pengamat. Ketika sumber, gelombang, dan pengamat bergerak aktif saling mendekat, pengamat akan menerima frekuensi gelombang yang lebih tinggi daripada frekuensi yang dipancarkan sumber gelombang dan sebaliknya. Kita lanjut ke contoh soal. Tabel
tabel taraf intensitas setiap sumber bunyi. Sumber bunyinya sumber kicau burung dan taraf intensitasnya adalah 80 dB. Sirene mobil ambulan 100 dB, guntur halilintar 160 dB. Sebuah mesin mobil menghasilkan taraf intensitas bunyi atau TI sama dengan 70 dB. Agar suara mesin menghasilkan taraf intensitas yang setara dengan suara sirene ambulan, maka diperlukan jumlah mesin mobil sebanyak, kita jawab, selisih antara taraf intensitas mesin dengan sirene ambulan adalah 100 dB dikurang 700 dB, yaitu 30 dB. Maka TI sama dengan 10 log N. TI-nya tadi diketahui adalah 30 dB sama dengan 10 log N. Maka log N kita pindah ruas menjadi log N sama dengan 30 dibagi 10 sama dengan 3. N sama dengan 10 pangkat 3. Jadi 1000 mesin. Jawabannya adalah D. Sekian pembahasan materi dari saya tentang gejala gelombang. Jika ada salah perkataan mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye.